Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian di rumah hari ini? Semoga kalian semua di rumah sehat. Baik anak-anak, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dan dilancarkan proses belajarnya. Siap ya? Bismillah, kita mulai ya. Anak-anak, seperti yang sudah kalian bisa lihat, hari ini pembelajaran tematik bersama Buria kita berganti tema ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Ya, selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini ya, kalian boleh perhatikan bukunya masing-masing di rumah. Yang ini ya, nanti kita akan mulai belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar, kemudian mengkaji hubungan yang terjadi antar makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kita lebih pandai, lebih bijak, dan lebih cinta terhadap lingkungan kita ya. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada tema 3 ini ya. Nah, langsung saja kita mulai ke subtema yang ke-1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita perhatikan ini ya semuanya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Nah, mari kita mengenal bersama-sama tanaman padi. Kita perhatikan ya di Ayo Membaca. Nah, kita perhatikan ke paragraf pertama ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia ini ya mengkonsumsinya. Kemudian, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan yang terakhir ada Sumatera Utara. Jadi, paragraf pertama ini jelas ya, informasi yang kita dapatkan adalah tentang keberadaan tanaman padi ya di Indonesia itu sangat penting karena banyak masyarakat yang mengkonsumsinya atau banyak masyarakat kita ya menjadikan padi ini sebagai makanan pokok sehari-hari. Nah, kemudian kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Nah, di sini ya. Karawang ya, yang ada di Jawa Barat ya, kota Karawang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kalian pernah mendengar kata lumbung atau lumbung padi? Nah, kenapa Karawang disebut dengan lumbung padi? Karena di Karawang itu banyak menghasilkan padi ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Nah, ini ya. Pertama-tama itu benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Ingat ya, jadi yang pertama itu padi itu ya benihnya itu atau biji padi ini dimasukkan ke dalam karung. Karung goni kalian tahu ya, sejenis karung itu ya. Dimasukkan ke sana, nanti direndam di air mengalir ya. Selanjutnya berarti tahap kedua ya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Nah, jadi setelah
disimpan di karung goni itu tidak langsung ditanam di sawah ya, tapi ditanam dulu di lahan terpisah atau lahan sementara untuk kemudian nanti kalau sudah siap ya dipindah tanamkan ke sawah ini ya. Nah, ini berarti terakhir. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul di permukaan. Ini tumbuhnya di sawah ya. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, di sini dijelaskan kembali ya. Gabah adalah bulir yang terbungkus dalam sekam. Apa itu sekam? Sekam itu kulit padi ya. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Terbayang ya. Nah, gambaran umum dari padi tadi. Kemudian itu ya, yang paragraf terakhir atau paragraf ketiga, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam ya atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam ya, yang disebut dengan beras. Nah, jadi proses kemunculan beras ini awalnya dari padi ya. Dari padi, kita sepakati dari padi. Nah, padi ini nanti setelah besar, setelah tumbuh ya, dipanen setelah 110 hari hingga 130 hari itu ya. Nah, dikumpulkan gabahnya itu, ditumbuk ya, dipisahkan mana isinya, mana sekamnya atau kulit padi. Kalian pernah lihat padi sebelumnya atau belum? Nah, itu biasanya sekam atau kulit padinya ini kasar ya. Nah, itu fungsinya untuk melindungi beras yang ada di dalamnya. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan ya ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada latihan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa isi bacaan di atas? Ayo anak-anak, kira-kira apa ya isinya? Isinya adalah tentang gambaran umum dari tanaman padi. Ya. Kemudian nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ayo, coba dijawab dulu ya. Tadi sudah ada ya di sini di paragraf pertama. Karena jawabannya ya nomor 2 itu karena padi ya. Karena padi itu menghasilkan beras. Dan beras ini merupakan kebutuhan pokok ya atau makanan pokok masyarakat Indonesia yang digunakan sehari-hari ya. Nah, kemudian nomor 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Masih ingat di mana tadi? Di daerah panas dengan curah hujan tinggi ya. Itu untuk nomor 3. Kemudian berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh ya? Prosesnya adalah 110 hari dan hingga ya 130 hari. Antara 110 hari hingga 130 hari ya. Tadi sudah ada di teks. Kemudian yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus ya dalam sekam atau dalam kulit padi. Itu ya, nanti boleh kalian dituliskan di rumah jawabannya ya, dicoba diisi nanti di rumah. Anak-anak, kita lanjutkan ya ke sini.
Nah, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Ada beras, sagu, ya, singkong. Nah, adalah beberapa di antaranya, ya, itu contohnya. Kemudian di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, ya, pisang, seledri, tebu, atau yang lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Dengan catatan, pertanyaannya itu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu ya. Nah, sekarang Bu Ria akan contohkan dulu. Nanti kalian boleh menuliskannya di sini ya. Bu Ria akan mencontohkan misalnya ibu memilih tanaman seledri ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa tanaman seledri itu? Nah, nanti dijawab ya. Seledri adalah salah satu sayuran hijau yang sering dimanfaatkan sebagai bumbu masak. Misalnya kita bisa temukan seledri itu di dalam sup ya. Nah, atau misalnya bakso. Nah, itu ya. Itu seledri. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana seledri tumbuh? Nah, jawabannya adalah seledri tumbuh di udara sejuk ya. Nah, dengan suhu yang sedang. Nah, itu jawabannya. Misalnya kalian mau tambahkan lagi pertanyaan yang ketiga. Apa saja manfaat dari tanaman seledri ini? Ya, jawabannya seledri memiliki banyak manfaat untuk tubuh manusia. Di antaranya seledri kaya akan vitamin K dan vitamin C. Nah, itu ya. Itu manfaatnya. Nah, itu tadi ya contoh pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya dari tanaman seledri. Nanti kalian boleh memilih ya di rumah, dituliskan di kotak kosong ini yang telah tersedia. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini ada di ayo berdiskusi ya. Nah, kita tadi sama-sama sudah belajar mengenai proses bagaimana padi itu bisa tumbuh ya. Nah, sekarang isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Jadi nanti kalian kalau lupa boleh lihat lagi ke sini ya, ke teksnya. Nah, nanti kita tuliskan di sini. Proses yang pertama ya atau pertama-tama tadi apa? Padi itu berasal dari apa? Dari benih ya. Nah, ini kita lihat lagi. Benih atau biji ya. Nah, benih atau biji ini misalnya kita gambar di sini ya. Nah, ini misalnya benih biji ya. Dimasukkan ke dalam karung goni ya yang harus dialiri air. Nah, nantilah kalian di rumah itu gambarnya bebas ya. Yang penting nanti di sini deskripsikan. Di sini ya, pertama-tama benih atau biji itu disimpan di dalam karung goni ya yang dialiri air atau harus ada ini ya, kita lihat lagi ke sini. Nah, pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam ya. Jadi nanti kalian di sini ya gambar, terserah gambarnya seperti apa ya. Yang menggambarkan benih ya, benih disimpan di dalam karung goni ya dan direndam 1 malam. Nanti gambarnya kalian boleh di sini bikin ya, bebas. Nah, di sini boleh kalian deskripsinya ya, yang tadi pertama-tama apa dulu prosesnya. Kemudian kita ke yang selanjutnya yaitu yang kedua. Setelah direndam tadi apa? Si padi ini ya, benih ini
itu disimpan atau ditanam ya di lahan sementara. Nanti boleh kalian bikin lahannya kecil sebesar ini ya. Ini ada benih-benihnya tadi ya. Di lahan sementara bebas gambarnya. Yang penting nanti di sini dituliskan prosesnya ya. Nah, setelah benih ditanam di lahan sementara ya, muncul tunas kan dari benih-benih itu. Nah, nanti baru kita ke yang ketiga, yaitu tunas-tunas tadi ya, padi yang sudah muncul tunas tadi itu, benih padi yang sudah muncul tunasnya tadi dipindah ke sawah. Nanti boleh kalian di sini gambar ya, kayak seperti apa itu sawahnya. Nanti boleh kalian bebas menggambarnya ya. Nah, nanti dituliskan di sini. Seperti itu ya, bisa. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Ini adalah cara-cara ya untuk mempertahankan padi agar tetap bisa dimakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ya, yang harus kita lakukan adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah ya, itu yang langkah pertama. Kedua, menjaga lahan pertanian jangan sampai lahan digunakan kebutuhan lainnya, misalnya mendirikan bangunan ya. Yang ketiga itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Yang namanya banjir ya anak-anak, kalian tahu sendiri ya, pasti banjir itu akan mendatangkan yang namanya kerugian. Nah, untuk mencegah hal tersebut ya, maka kita harus menjaga lingkungan. Buanglah sampah itu pada tempatnya ya, tidak sembarangan. Menggunakan misalnya kantong kresek itu ya, itu kan contoh misalnya sampah itu kantong kresek ya. Nah, mulai menggunakan misalnya kantong ramah lingkungan, tidak menggunakan kantong kresek lagi dan lain sebagainya. Itu ya salah satu contoh tindakan menjaga lingkungannya. Kemudian yang keempat itu saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, kembali lagi kalau misalnya tadi kita banyak menggunakan plastik atau sampah dan lagi misalnya dibuang sembarangan ya, nanti kan bisa saja itu nyangkut di mana sampahnya, menghambat aliran air. Nah, itu nanti yang rugi kita sendiri ya. Kemudian yang kelima itu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi, misalnya kalau kita di rumah itu menggunakan berasnya sesuai kebutuhan saja ya. Jadi, tidak berlebih-lebihan. Ingat ya, Allah juga membenci ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal itu secara berlebih-lebihan. Sudah anak-anak, untuk hari ini pembelajaran tematiknya Ibu cukupkan sekian ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.